Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Jihan Haura Nafisa, NIM 1909728, kelas Pendidikan Kimia B. Saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan meliputi 3 aspek, yaitu sejarah pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sejarah pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis, meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berjuang bagi bangsa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sumber sosiologis, pendidikan Pancasila dapat dijadikan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumber yuridis, negara Indonesia adalah negara hukum. Fungsi pendidikan Pancasila adalah memberikan landasan hukum kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Sumber politik, tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk mengajarkan kepada mahasiswa dalam mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan saling menghormati antar umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling menjaga dan membantu sesama. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki rasa rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajak kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghormati hak-hak orang lain dan berperilaku selalu bersikap adil dan gotong royong. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. 2. Pancasila menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. 3. Pancasila sebagai alat mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, kepribadian bangsa. Yang ketiga, identitas nasional. Yang keempat, pandangan hidup. Yang kelima, perjanjian luhur. Yang keenam adalah sebagai pedoman. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara deduktif, dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematik menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara kedua adalah cara induktif, dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat yang hakikatnya memiliki suatu kesatuan organis. Artinya, antar sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.